Bapa yang di surga, terima kasih Engkau menenggelamkan kami dalam cinta-Mu. Cinta yang seluas samudra, bahkan lebih. Yang lebih tinggi, lebih dalam, lebih lebar, lebih panjang dari apapun. Cinta-Mu yang menenggelamkan kami itu, biarlah membuat kami sungguh-sungguh tenggelam di dalamnya. Dan oleh karena itu, berikan kepada kami, ya Bapa, kerinduan untuk menyelami kasih-Mu itu lebih dan lebih lagi. Mengenal Engkau lebih dan lebih lagi. Dan biarlah firman-Mu yang diberitakan menjadi salah satu sarana untuk kami mengenal Engkau lebih dan lebih lagi. Sampaikanlah maksud hati-Mu melalui pemberitaan firman pada hari ini. Berkati kami hamba-Mu dan umat-Mu, supaya kami bukan hanya cakap memberitakan dan mendengarkan, tapi kami punya kekuatan untuk melaksanakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab untuk hari ini pada sesi terakhir dari bulan kasih, bulan Februari dengan tema kasih, kita akan tutup dengan Efesus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 7. Satu perikop yang sudah pernah dilalui dan dibahas di dalam kelompok Bible Study pada hari Selasa. Surat kepada jemaat di Efesus, Wahyu 2 ayat 1 sampai dengan 7. Tuliskanlah kepada malaikat, persilakan berdiri, Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah, dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudara, bayangkanlah ada sebuah gereja yang punya ciri-ciri seperti berikut. 1, aktif. Dalam arti banyak
kegiatannya serba giat dan rajin orang-orangnya. Satu, itu. Dua, jemaatnya militan, rela berkorban. Tiga, ajarannya lurus, lempeng, kenceng ajarannya, teguh. Ada jemaat gereja punya 3 ciri seperti itu. Apa komentar Anda tentang gereja itu? Tentu saja salut. Jarang ada yang begini, bukan? Ada gereja yang giat, banyak aktivitasnya. Tapi sayang ajarannya amburadul. Ada yang ajarannya kuat, teologinya teguh. Tapi jemaatnya disuruh ini menghindar, diajak itu mengelak, tidak ada yang mau berkorban. Sayang. Sedangkan gereja ini tidak. Semua unsur itu ada pada dia. Teologi oke. Dedikasi boleh. Praktisi di jemaat jangan khawatir, ada. Begitulah kira-kira jemaat atau gereja di kota Efesus pada zaman Yohanes menerima wahyu di Pulau Patmos. Itu. Begitulah kira-kira profil jemaat di Efesus. Salut, bukan? Kurang apa? Teologi oke. Dedikasi tinggi. Praktisi di jemaat banyak. Tetapi saudara, ternyata ada kurangnya. Sayang, 1000 sayang. Di ayat 4 disebut, mereka telah meninggalkan kasih yang semula. Itu kurangnya. Dalam bahasa Yunani disebut ten agapen su ten proten. Artinya kasihmu yang pertama-tama. Kamu meninggalkan kasihmu yang pertama-tama. Yang protos. Kasih yang pada awalnya. Kasih yang murni. Kasih yang asli. Ditinggalkan. Saudara, manusia itu memang punya kecenderungan untuk bergeser dari yang asli. Yang asli dilupakan, yang asli ditinggalkan, bahkan ditanggalkan. Psy, itu musisi K-pop dari Korea, Anda pasti tahu. Dancernya Gangnam Style, itu pernah berkunjung ke LA. Sekaligus dia menemui sebuah keluarga muda dari Korea, orang Korea, yang ketika melahirkan anak yang kedua, sang istri itu meninggal, masih muda. Sehingga suaminya hidup tinggal bersama 2 orang anak yang masih kecil. Nah, kebetulan anak sulung sudah lebih besar daripada adiknya tentu saja. Itu gemar sekali nonton video Gangnam Style-nya Psy. Dan kalau dia nonton video itu, dia akan bergoyang dan bergerak
menarikan tarian Gangnam Style. Itulah sebabnya kenapa Psy itu datang ke Amerika mencari keluarga ini dan bermaksud menghibur, mendatangi keluarga itu. Dia datang ke rumah itu membuat surprise dan membawakan hadiah pada anak sulung yang ditinggal ibunya itu. Hadiahnya berupa boneka Psy yang kalau diputer, dia bisa nyanyi dan bisa bergerak-gerak melakukan tarian Gangnam Style. Bonekanya Psy. Dan Anda tahu, begitu anak itu buka hadiahnya, wow, dia senang sekali. Segera dia mainkan boneka itu. Setel. Boneka itu pun jalan main, nyanyi dan bersuara dan bergerak-gerak dan dia ikut. Wah, gini. Dan sama sekali tidak memperhatikan saya. Sampai penyanyi itu berkata, bagaimana kamu bisa even tidak melihat ke saya? Saya ini yang aslinya. I am the real one. Tapi dia tidak peduli. Anak kecil itu tetap goyang-goyang hanya memainkan bonekanya. Dia lebih senang dengan bonekanya saya daripada saya yang asli. Kisah ini memang lucu. Tapi jika kita orang-orang Kristen atau gereja melupakan dan meninggalkan kasih yang asli, itu tidak lucu lagi. Itu serius. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berseru, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Saudara-saudara, concern Tuhan itu selalu pada keaslian, kemurnian, kesejatian. Itu concern Tuhan. Kelak di akhir zaman, dia mencari keaslian, kemurnian. Oleh sebab itu dia berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadanya itu Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa yang di surga, kata Tuhan Yesus. Yang sepertinya benar, kelak di akhir zaman bisa didapati tidak. Yang tampaknya Kristen, oh, ternyata bukan. Yang kelihatannya asli, ternyata kedapatan palsu. Aspal, asli tapi palsu. Gadungan. Matius 7 ayat 22 dan 23 berkata begini. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Hanyalah kamu daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Itu kata Tuhan Yesus. Pada akhirnya, iman Kristiani itu soal keasliannya. Itu concern Tuhan Yesus. Tetaplah menjadi asli. Supaya besok di akhir zaman, screening
keaslian itu, kita bisa lolos. Kira-kira begitu. Kemurniannya, keasliannya, itu yang disortir, diseleksi, dan terutama diseleksi dan disortir dengan satu standar yang paling menentukan, yaitu kasih. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Itu standar penting untuk mengukur keaslian iman kita. Saudara-saudara, sejujurnya dunia kita sekarang ini memang punya problem serius dengan keaslian sesuatu, bukan? Segala yang asli dimanipulasi di dunia ini. Tanaman asli dibonsai. Rasa makanan dibikin artificial. Hasil bumi diawetkan paksa secara kimiawi supaya tetap tampak seger terus. Padahal pestisidanya tinggi. Foto asli, wow. Sekarang ini zamannya manipulasi foto luar biasa. Ya. Jadi kalau Anda lihat foto jangan percaya 100%. Gitu ya. Karena itu sudah dimanipulate luar biasa. Ya. Wajah asli, baik-baik, dirubah dengan operasi. Bedah plastik itu sekarang tren yang luar biasa, terutama berangkat dari Korea. Korea ini bukan cuma menularkan Gangnam Style dan K-pop musiknya, tapi juga operasi bedah plastiknya. Karangan ditiru, plagiarisme. Merek dagang dan ijazah dipalsu. Iman dan mistik diramu seperti jamu, jadi palsu. Itulah dunia kita ini. Dunia yang memanipulate keaslian. Luar biasa. Iman Kristiani juga bisa bergeser makin menjauh dari yang murni kalau kita tidak hati-hati. Oleh sebab itu, kita perlu menjaganya. Dan bila sudah terlanjur bergeser, sebaiknya cepat-cepat kembali lagi. Dan yang paling standar untuk menjaga keaslian itu, kata Tuhan Yesus, adalah kasih. Sebab tidak dijaga, kalau tidak dijaga, Tuhan Yesus berkata di Matius 24 ayat 12, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Sup atau kuah bakso, saudara-saudara, yang diolah dengan kaldu asli. Jika hangat, nyaman untuk dinikmati. Betul bukan? Di mulut sedap, di perut hangat. Tapi jika sup atau kuah bakso itu sudah menjadi dingin, apalagi frozen, kayak batu, hilang sudah selera kita untuk menyantap. Anda mau makan kuah bakso frozen? Begitu juga kekristenan. Tanpa kasih atau kehilangan kehangatan cinta kasih,
dia menjadi tidak menarik bagi siapapun. Oleh sebab itu kasih yang semula patut kita jaga supaya tidak hilang dan pudar dan menjadi dingin. Caranya, satu, jangan menjauhi anak-anak dan dunia anak-anak, saudara-saudara. Ini catatan penting. Jangan meremehkan anak-anak dan dunianya. Sebab anak-anak dan dunianya itu seringkali lebih murni daripada kita. Anak-anak kecil sering memberikan inspirasi sekaligus teguran kepada kita. Baik dalam hal yang benar maupun dalam hal yang salah, anak-anak itu lebih polos, lebih murni. Oleh sebab itu, kita harus belajar banyak dari anak-anak dan dunianya. Kasih mereka pun seringkali begitu lugu, spontan, dan murni. Maka Tuhan Yesus pernah memarahi murid-muridnya ketika apa? Ketika mereka mau mengusir dan menjauhkan anak-anak itu. Tuhan Yesus justru marah. Sebaliknya, Tuhan Yesus justru memanggil mereka, mendekatkan mereka, memangku mereka, merangkul mereka, mendekap mereka, memeluk mereka, dan menjamah serta memberkati mereka, kata Alkitab. Anak-anak dan dunianya mendekatkan kita pada kerajaan surga. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, orang-orang yang seperti ini loh, orang-orang yang menghuni kerajaan surga. Yang keaslian dan kemurniannya masih fresh. Saudara, kalau Alkitab, kalau Tuhan Yesus saja berkata begitu, betapa pentingnya kita ini belajar terus dari anak-anak dan dunianya. Kalau kita nonton movie umum dewasa, perhatikan, isinya itu kekerasan melulu. Tapi kalau Anda menonton film atau movie yang lebih untuk konsumsi anak-anak, bahkan yang film animasi seperti Finding Nemo, Toy Story, Chicken Run, Ants, Madagascar, Ice Age. Oh, itu semua movie-movie yang memberikan pesan yang menyentuh tentang apa? Tentang kasih, tentang kesetiaan, tentang solidarity, tentang persahabatan, tentang true friendship. Touching. Film-film itu dinikmati touching. Karena dia bicara tentang anak dan tentang dunia anak-anak. Kalau kita mau mempertahankan kasih yang mula-mula, kita harus banyak mendapat inspirasi dari anak-anak dan dunia. Seperti Tuhan Yesus. Yang kedua, jangan menjauh dari kesederhanaan. Saudara, seperti yang disinggung dalam khotbah minggu lalu, kasih itu unggul. Dia unggul justru karena kesederhanaannya. Karena sederhana, kasih itu bisa dilakukan oleh semua orang. Dan kasih bisa menjadi milik semua orang. Mulai dari anak-anak sampai orang lanjut usia. Bahkan dari baby sampai orang tua renta. Orang pintar maupun orang-orang sederhana. Orang biasa.
orang kaya ataupun orang-orang sederhana. Semua justru karena kasih itu sederhana, dia unggul. Kepada jemaat di Roma, Paulus pernah menasehatkan begini dalam Roma 13 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Tidak perlu berpikir yang muluk-muluk untuk mengasihi. Tidak usah yang complicated. Just choose the simple ones. Tidak usah melakukan hal-hal besar. Lakukanlah saja hal-hal sederhana dengan kasih yang tetap hangat. Tersenyum, say hi, memberi salam, say thank you. Lakukanlah dengan kasih yang asli dan hangat. Bernyanyi, berdoa, baca Alkitab, bermain alat musik, melayani, memberikan persembahan syukur, menghitung uang, membagi makanan, membuang sampah, mengajar anak sekolah minggu, memimpin pujian atau choir, berkhotbah, membuat slides, menyusun jadwal, membuat notulen, merangkai bunga, memasak, merekam khotbah, berperan sebagai operator atau translator. Semua itu kita lakukan dengan kasih. Dilakukan dengan kasih yang hangat kepada Yesus dan kasih yang hangat satu sama lain. Dengan begitu, saudara-saudara, kita memelihara kehangatan dan kemurnian kasih. Rupanya, saudara-saudara, disinilah problema jemaat Efesus. Mereka oke dalam segala seluk-beluk pelayanan gereja. Segalanya sudah standby, ready, available. Ada teologi, ada dedikasi, ada praktisi di jemaat. Tersedia. Atau itu juga bisa dialami dalam sebuah perkawinan. Rumah tersedia, pekerjaan ada, uang mungkin cukup, anak dikaruniai, tetapi ada yang tertinggal dan dilupakan. Kasih yang tertinggal dan menjadi dingin. Saya ingat paman saya pernah cerita begini, saudara. Paman saya ini almarhum paman saya dari ibu saya, kakak ibu saya. Suatu hari dalam pekerjaannya, dia harus keluar kota, naik kendaraan dari Surabaya menuju kota Kediri. Nah, di tengah jalan, karena bensinnya menipis persediaan, berhenti di tempat pom bensin, lalu
isi bensin. Membuat kendaraan ini menjadi standby lagi untuk dipakai, bisa available untuk berjalan. Saudara-saudara, sesudah bensin diisi, semua sudah ready, mesin dinyalakan, siap berangkat, berangkatlah mobil itu dengan drivernya. Sementara paman saya ketinggalan di kamar kecilnya pom bensin itu. Setelah sampai di kota Kediri, baru drivernya menyadari, di belakang mana bosnya? Tidak ada. Balik lagi untuk menjemput di pom bensin. Saudara, ibarat kendaraan, gereja, keluarga, bisa seperti itu. Melaju dengan speed yang cukup tinggi. Semua bahan tersedia untuk jalan. Maju dengan speed yang cukup tinggi menuju alamat yang dituju. Begitulah jemaat Efesus, seperti kendaraan dia jalan, kecepatan speednya bagus, semua persyaratan kendaraan memenuhi syarat. Dan juga banyak keluarga kita bisa begitu. Tapi sayangnya, celakanya, penumpang yang justru harus dibawa ketinggalan. Penumpang itu bernama siapa? Penumpang itu bernama kasih. Jadi, kalau itu yang terjadi, dia harus segera berhenti, bukan? Dan kemudian berputar haluan. Take a U-turn. Untuk kembali dan mengangkut sang penumpang yang tertinggal. Itu seperti paman saya tadi. Saudara, take a U-turn. Itulah artinya bertobat. Bertobat kembali kepada kasih yang mula-mula. Itu seperti itu. Ketika perjalanan kita sebagai keluarga, sebagai individu orang Kristen, sebagai gereja, sepertinya oke-oke, dan tetap jalan, bensin sudah diisi, semua sudah available, segalanya siap, dan kita tetap melaju bahkan dengan speed yang cukup tinggi di dalam kehidupan sehari-hari. Satu hal yang harus kita tanya, apakah penumpang yang utama itu sudah dan masih ikut kita atau tidak? Kalau penumpang yang utama itu kasih, tidak ikut, berhenti, putar haluan, take a U-turn, kembali, angkut kembali. Itulah yang Tuhan Yesus katakan pada jemaat di Efesus. Kamu ketinggalan penumpang yang penting. So, kembalilah pada kasih yang mula-mula. Saudara, baik sekarang ataupun suatu saat, jika saudara dan saya harus berputar haluan supaya kembali pada kasih yang semula.